bahwa kalau kita tidak bisa berinfak, berbuat baik dengan infak, kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan infak pada suatu waktu karena keadaan tertentu, maka masih banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulai dengan niatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Hubbul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita melanjutkan bacaan kita dari Kitabullah ayat 195 dan 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa anfiqu, dan infakkanlah fi sabilillah, hartamu di jalan Allah. Wala tulqu, dan jangan engkau lemparkan biaidikum, dirimu, jangan kau jatuhkan, membuang, melempar dirimu ila tahlukah, kepada kebinasaan atau kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, mereka yang senantiasa berbuat baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara, ayat 195 dan 196 yang kita baca ini adalah ayat yang penting untuk kita fahami. Ayat ini merupakan salah satu penopang agama. Ayat ini adalah salah satu hal yang menjadi wasilah agama kita hidup. Kebaikan mengalir, amal-amal soleh berjalan, dan tugas untuk memakmurkan bumi Allah itu dapat terwujud. Ayat ini berbicara tentang infak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu fi sabilillah, di jalan Allah. Bapak-bapak saudara, sebagaimana kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu selalu berhubungan dengan yang sebelum dan setelahnya. Sebelum ayat ini berbicara tentang pentingnya berjihad dan berjuang, maka ayat ini menyebut tentang sesuatu yang para ulama sebutkan sebagai ruh daripada perjuangan. Apa ruh dari perjuangan itu? An-nafaqah, infak. Tanpa infak tidak ada perjuangan.
tanpa sesuatu yang bersama-sama kita keluarkan, sama-sama kita infakkan, sama-sama kita berikan, masing-masing sesuai dengan kemampuan, maka tidak akan ada masjid ini. Masjid ini dulu dibangun tidak hanya dengan uang daerah, tapi juga dengan infak warga NTB. Mungkin masjid ini adalah salah satu contoh dari tidak banyak di Indonesia di mana masyarakat itu ikut dalam suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tanah ini tanah milik daerah, dibangun masjid sebagai program pemerintah daerah untuk menghadirkan satu fasilitas, menghidupkan keberagamaan kita, keislaman kita supaya subur makmur. Dan pada saat itu banyak warga NTB yang ikut menyumbang. Jadi masyarakat menyumbang kepada daerah. Biasanya masyarakat itu menunggu program bantuan dari daerah atau dari pemerintah. Ada namanya BLT, ada namanya ABC segala macam. Tapi hubbul waton, masjid ini menjadi bukti nyata dan insya Allah akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa masyarakat NTB adalah min ahlil khair. Masyarakat NTB ini cinta kepada kebaikan. Jadi dulu masyarakat menyumbang, ada yang 1.000, 2.000, 3.000, ada rekening daerah untuk menerima kontribusi, lalu dikumpulkan, dicatat secara transparan, lalu kemudian dihibahkan, diserahkan kepada daerah. Alhamdulillah, hadir masjid ini dengan infak. Nah, ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang perjuangan, maka ayat 195 ini mengingatkan kita, perjuangan itu tidak mungkin akan berhasil kecuali ada pengorbanan, mau berinfak. Lalu ayat setelah ini berbicara tentang kewajiban haji dan umroh. Sama juga, yang namanya haji dan umroh tidak mungkin akan dapat ditunaikan oleh seorang muslim kecuali dia berinfak. Dia keluarkan uangnya, dia siapkan ONH-nya, dia bayar ongkos umrohnya, baru dia bisa berangkat. Maka kalau kata ulama, ayat 195 ini menjadi pengikat bagi ayat sebelumnya, yaitu kewajiban berjihad, dan juga ayat setelahnya, yaitu kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Tanpa infak tidak ada perjuangan yang berhasil dan tidak akan tertunaikan haji dan umroh serta amal-amal yang lain. Karena itu ayat ini kata para ulama penting. Apa isinya? Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta kalian fi sabilillah. Bapak-bapak saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang infak ini. Yang pertama, al-infaq bil mali au ma yutaqawwamu bil mal. Yang namanya infak itu adalah dengan, ini pokok arti infak ya. Infak itu adalah dengan uang atau dengan sesuatu yang bisa dihargakan dengan uang. Itu infak. Jadi bisa dengan kita menyumbang, misalnya ada pembangunan masjid, ada pembangunan sekolah, ada panti asuhan, ada tetangga kita yang kesulitan, ada sahabat yang terjerat hutang, kita bisa berinfak dengan uang. Itu namanya infak dengan uang. Au ma yutaqawwamu bil mal, atau sesuatu yang bisa dihargakan dengan uang. Ada orang ketika melihat panti asuhan membutuhkan bantuan, dia kasih sepeda motornya.
Sepeda motor itu ada nilainya. Dia kasih mangga 1 karung, itu ada nilainya, maka itu juga infak. Segala sesuatu yang punya harga bisa dinilaikan dengan uang. Itu asal dari makna infak. Jadi kalau ada orang mengatakan mari kita berinfak dengan kata yang baik, nah itu majas ya, karena infak itu sebenarnya pakai harta atau apa yang bisa dinilaikan dengan harta. Jadi kalau ada ungkapan mari kita berinfak dengan saling bernasehat, nah, itu majas, bukan hakiki ya, karena sekali lagi yang namanya infak adalah dengan harta berapapun atau dengan barang yang bisa diuangkan atau bisa bernilai uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Fakhrur Razi, al-infaq wa sarful amwal ila wujuhil masalih, bahwa yang namanya infak itu adalah mengeluarkan harta kepada sesuatu yang ada maslahatnya. Apa artinya bapak-bapak dan saudara-saudara? Kalau mengeluarkan harta untuk sesuatu yang sia-sia, itu bukan infak namanya. Berinfak dulu beli rokok, itu infak? Bukan. Karena rokok itu sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Ini kita bicara tentang maslahatun mu'tabaroh, suatu maslahat yang diakui oleh agama, bukan maslahat dalam arti kedemenante, kesukaan kita. Banyak kesukaan kita itu yang tidak mu'tabaroh, yang tidak diakui. Kita senang momot-momot gitu, senang, atau senang melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, senang. Apakah itu maslahat menurut agama? Tidak. Apalagi kalau sesuatu itu membawa kemudaratan, walaupun kita senang, itu bukan maslahat menurut pandangan agama. Jadi yang kedua yang perlu diperhatikan adalah makna dari infak itu adalah ila wujuhil masalih, sesuatu yang ada kemaslahatannya untuk diri kita supaya sehat. Kita beli makanan yang halal, thayyiban, makan, itu infak. Al-infaqu ala nafsika, menginfakkan dirimu, itu wajib. Dan itu harus didahulukan dari menginfakkan kepada yang lain. Jadi tidak boleh kepada diri kita pelit ya, tidak mau memberikan diri kita haknya, lalu kita memilih untuk berinfak kepada yang lain yang merupakan sesuatu yang sunnah, padahal menginfak diri sendiri untuk kesehatan, supaya bisa ibadah, supaya tidak sakit dan memberatkan orang, itu wajib. Maka kalau bicara tentang maslahat, pastikan maslahat itu kita dudukkan mana yang paling penting, itu yang kita dahulukan. Jadi yang kedua, infak itu adalah ila wujuhil masalih, kepada sesuatu yang ada kemaslahatannya. Yang ketiga, infak itu kata ulama ya, sama asal katanya dari an-nafaq. An-nafaq itu artinya terowongan. Terowongan itu dinamakan nafak karena dia tersembunyi dan tidak terlihat. Maka infak yang terbaik itu secara umum adalah infak yang tidak dilihat oleh orang, secara umum. Maka 1 dari 7 kelompok manusia yang kelak akan dinaungi oleh keteduhan di akhirat, yang diberikan perlindungan pada saat
orang banyak, kepanasan, keletihan, adalah yang mengeluarkan berinfak dengan tangan kanan dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Jadi sesuai dengan asal katanya infak, sama dengan kata an-nafaq yang artinya terowongan, maka di situ ada makna al-khofa, tersembunyi. Itu secara umum. Ada tempat-tempat di mana infak itu boleh diperlihatkan. Ada bahkan tempat di mana infak itu disunnahkan untuk diperlihatkan, ada juga. Tapi secara umum, sesuai dengan namanya infak, itu adalah sesuatu pemberian, sesuatu proses mengeluarkan harta yang hanya dia dan yang diberikan serta Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, tidak untuk dipamer-pamerkan. Memang ada, kata para ulama, tempat di mana infak itu boleh diperlihatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk diperlihatkan, sunnah diperlihatkan. Kapan itu infak sunnah untuk diperlihatkan? Kalau menyangkut suatu infak yang wajib dan dilakukan oleh orang yang menjadi contoh bagi orang lain. Misalnya apa? Mengeluarkan zakat oleh para pemimpin. Makanya setiap tahun itu di istana, presiden itu bersama para menteri membuat acara, biasanya di akhir bulan Ramadan, untuk membayar zakatnya. Presiden mengeluarkan zakat, wakil presiden mengeluarkan zakat, para menteri-menteri mengeluarkan zakat. Itu adalah salah satu keadaan di mana memang infak itu disunnahkan untuk diperlihatkan. Kenapa? Pertama, itu adalah suatu kewajiban berzakat. Yang kedua, orang-orang yang mengeluarkannya itu adalah orang-orang yang yuqtada bihim, orang-orang jadi teladan, para pemimpin. Sehingga dengan para pemimpin itu mengeluarkan zakat secara terang-terangan, maka itu menjadi pendorong supaya masyarakat juga ikut meneladani para pemimpinnya. Itu keadaan yang khusus, ya. Tapi kalau infaknya itu infak biasa, lalu orang yang memberikannya pun tidak ada kekhususan, maka lebih baik tidak usah dipamer-pamerkan. Apalagi dijadikan jalan untuk flexing, misalnya pamer. Nauzubillah, sayang. Kembalikanlah infak itu pada makna asalnya, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan sembunyi, tanpa dipamerkan, hanya diketahui oleh yang memberi, yang diberi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan kalau bisa yang diberi tidak tahu, itu lebih baik. Kenapa? Supaya ta'alluq hati itu hanya kepada Allah. Kalau orang yang diberi itu tahu siapa yang memberi, maka bisa jadi ada perasaan terbebani dari yang diberi itu. Lalu ada perasaan ingin diterima kasihkan oleh yang memberi, sehingga kemurnian dan keikhlasan itu bisa berkurang. Jadi kalau kita mampu berinfak dalam bentuk yang paling baik, yaitu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, pakai yang itu. Paham ya Bapak-bapak? Kalau bisa yang terbaik, kenapa tidak? Kalau kita bisa dapat melaksanakan suatu amal dalam bentuk yang paling baik, kenapa kita tinggalkan? Kecuali kalau memang infak itu adalah dalam suatu acara yang memang sulit untuk disembunyikan, ya. Misalnya penggalangan dana bersama-sama setelah sholat. Misalnya setelah selesai sholat di Masjid Hubul Waton ada musibah misalnya di suatu tempat,
lalu kita ingin ikut bersodakoh misalnya, ayo bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita berinfak untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam, gempa bumi, tsunami. Lalu dibentangkan sejadah, dibentangkan surban, semua mengeluarkan, itu kelihatan memang tidak apa-apa. Kalau memang keadaan mengharuskan kita, tanpa kita cari-cari, tanpa pamer, tanpa sengaja menampakkan diri, apalagi sombong, lakukan. Tapi kalau bisa, kita bisa memilih suatu cara yang lebih khusus supaya benar-benar ta'alluq infak kita hanya kepada Allah. Ibaratnya pipanya itu langsung nyambung kepada Allah, tidak ada bocor-bocornya, tidak ada lumpur-lumpur di dalamnya, jernih murni sampai kepada Allah. Pakailah jalan itu. Wa anfiqu fi sabilillah. Nah, itu 3 hal tentang infak ya. Pertama, bahwa infak itu adalah dengan harta, baik itu uang atau yang bisa diuangkan. Lalu yang kedua, berinfak itu apa tadi yang kedua? Ila wujuhil masalih, harus kepada sesuatu yang ada maslahatnya. Yang ketiga, apa tadi? Sesuai dengan makna nafaqah, infak, sama dalam maknanya dengan an-nafaq ya, satu akar kata dengan nafaq yang artinya terowongan, artinya al-khofa, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Maka sebaik-baik infak adalah jangan ketahuan, jangan dipamerkan, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan, bagus. Tapi kalau engkau bisa sembunyikan dan kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itulah yang terbaik. Bagus dengan yang terbaik. Fi sabilillah, di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan jalan Allah? Jalan Allah itu, bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kata para ulama adalah awjuhul bir al-muwassilah ila ridallah ya, segala amal-amal yang menjadi jalan sampainya kepada ridha Allah. Maka kebaikan itu disebut sabilillah, sabil, jalan, jalan Allah, bukan jalan punyanya Allah, bukan, tapi jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah. Itu yang disebut dengan sabilillah, jalan Allah, jalan sampai kepada ridha Allah. Nah, karena itu para ulama sampaikan di sini bahwa kata wa anfiqu fisabilillah ini sering ya, antara anfiqu dengan fisabilillah itu sering sekali disebut bersamaan, jarang dipisahkan. Untuk apa, bapak-bapak, saudara-saudara? Untuk 2 makna kata para ulama. Yang pertama, mengingatkan bahwa infak itu haruslah pada hal-hal yang membawa kepada ridho Allah, untuk mengingatkan bahwa ridho Allah itu tujuan paling utama. Lalu yang kedua, untuk mencegah supaya kita jangan disorientasi. Uang sudah banyak keluar tapi pahala tidak dapat karena keikhlasannya tidak ada. Maka dikunci wa anfiqu fisabilillah, supaya kita selalu ingat bahwa orientasi infak itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kalian melempar diri kalian kepada kebinasaan. Bapak-bapak, saudara, apa hubungan antara perintah berinfak dengan larangan untuk tidak membinasakan diri sendiri? Kalau ada masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara, sifat orang-orang di masyarakat itu adalah bakhil, tidak mau berinfak, pelit, kikir, tidak mau berbuat baik, maka lambat laun masyarakat itu pasti akan hancur. Begitu ada rencana untuk membangun sesuatu, tidak ada yang mau berkorban.
begitu ada suatu hajat, tidak ada yang mau untuk mengeluarkan, entah itu tenaganya, entah itu hartanya, entah itu kemampuannya, semua berpangku tangan. Masyarakat yang seperti itu akan hancur. Maka dalam ayat ini diingatkan, jangan bakhil untuk berinfak, karena orang yang bakhil untuk berinfak itu ibaratnya seperti sedang melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan. Ada orang mengatakan, tapi kan kalau saya tidak berinfak, nih misalnya ya, punya uang, banyak uangnya, lalu di sekitarnya banyak orang membutuhkan, tapi dia tidak mau bantu. Pikiran dia, kalau saya berinfak kan berkurang harta saya. Justru kalau saya tidak berinfak, harta saya kan tetap banyak. Kalau saya berinfak, justru saya bisa miskin. Tapi kalau saya tidak berikan uang, saya akan tetap kaya. Salah. Semakin dia bakhil kepada tetangga, kepada masyarakat, terkenal pelitnya, maka lambat laun orang-orang pasti akan benci kepada dia, pasti akan benci, tidak suka. Orang-orang banyak bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak baik untuk orang itu. Kenapa? Karena terlalu bakhil, tidak mau berbagi. Maka diingatkan di sini, memang infak itu membuatmu keluar harta entah 1%, setengah persen, 0,2% atau 5%, 4%, tapi yang kembali kepadamu itu jauh lebih banyak berkahnya, dunia dan akhirat. Di akhirat kalau ikhlas pasti dapat pahala. Di dunia kalau ikhlas, orang yang mendapatkan atau diberikan sesuatu itu pasti akan membalas dengan doa. Maka di dalam hadis kata Rasulullah SAW, as-sakhi, ya, qaribun ilallah, qaribun ilan nas, wa qaribun ilal jannah. Orang yang pemurah, yang suka berinfak, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan cepat masuk surga. Sebaliknya, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa qaribun ilan nar, kata Nabi. Orang yang bakhil tidak mau berinfak padahal dia mampu, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat ke api neraka. A'udzubillah min dzalik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai mereka yang berbuat baik. Bapak-bapak dan saudara, inilah satu bentuk rahmat Allah kepada kita. Jadi benar tadi khotib kita Syekh Dr. Shalah Syami menyampaikan bahwa betapa Islam itu adalah agama rahmah yang penuh dengan kasih sayang. Dan kasih sayang itu bukan di antara manusia saja. Bukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada sahabatnya, bukan antara seorang muslim sayang kepada muslim yang lain. Tidak hanya itu, tapi bahkan rahmat dari Allah kepada kita semua. Apa bukti rahmat Allah kepada kita semua? Perhatikan ayat ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Kenapa perlu ada perintah untuk berbuat baik? Karena tidak semua orang setiap saat bisa berinfak dengan uang atau dengan harta. Maka bagi yang tidak bisa berinfak dengan uang atau harta, ya, entah karena memang dia tidak mampu, atau karena saat itu dia sedang tidak membawa uangnya. Ada orang mampu, tapi suatu ketika dia tidak bawa uang misalnya, dibuka pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Artinya kata para ahli tafsir,
ayat ini menyampaikan kepada kita semua umat Islam, umat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kita tidak bisa berinfak, berbuat baik dengan infak, kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan infak pada suatu waktu karena keadaan tertentu, maka masih banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bahkan di dalam suratul Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Dalam keadaan tertentu, suatu perbuatan baik yang dilaksanakan dengan cara yang sangat baik bisa jadi mengalahkan suatu infak dengan harta yang dilakukan dengan cara yang tidak baik. Ngasih uang tapi dengan cara yang tidak sopan, matanya menganggap remeh. Kata para ulama berdasarkan ayat tadi, qaulun ma'ruf wa maghfiratun, ya, ucapan yang baik dan doa kepada orang itu bisa jadi lebih baik daripada kita kasih uang tapi dengan merendahkan dan menghina. Aduh maaf Pak, saya lagi kebetulan berhalangan kasih uang, saya doakan mudah-mudahan Bapak segera dicukupkan rezekinya nggih. Nah, itu kata Allah lebih baik daripada memberi tapi dengan sesuatu yang bisa menyakiti, baik pada saat memberi ataupun setelah memberi. Cara memberi kasar, setelah memberi diceritakan kemana-mana, lebih baik nggak usah ngasih, cukup dengan ucapan yang baik. Jadi wa ahsinu ini adalah pintu pembuka bagi siapapun untuk menegaskan bahwa Islam itu bukanlah agama hanya bagi yang memiliki harta, tapi Islam adalah milik bagi siapapun yang ingin memberikan kebaikan. Siapapun yang memang cinta pada kebaikan, Islam memberikan jalannya. Wa ahsinu, maka di situ masuk amar ma'ruf nahi mungkar, di situ masuk imatatul aza minat thoriq, jalan misalnya bolong, ambil tanah tutup supaya orang tidak jatuh. Ada besi yang melintang, angkat besi itu pinggirkan supaya tidak ada orang yang jatuh. Ada duri, cabut supaya tidak ada orang tertusuk duri, dan seterusnya. Bahkan kata para ulama, al-man'u itu juga bisa khairun minal i'ta, bisa jadi mencegah itu lebih baik daripada memberi. Jadi bagian daripada ihsan itu tidak harus dengan memberi, bisa juga dengan mencegah. Kita punya anak kecil umur 2 tahun, dia minta pisau, kasih nggak? Nggak usah. Jadi bentuk kita ihsan di situ bukan dengan memberikan apa yang dia mau, tapi dengan mencegah. Dan itu banyak. Jadi berbuat baik tidak ada batasannya dalam Islam. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tadi khatib kita menjelaskan bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan perbuatan-perbuatan baik yang sederhana. Bagaimana ada orang, kata beliau tadi menceritakan suatu riwayat, damiman, ada orang wajahnya jelek sekali, istilahnya mukanya buruk, sehingga menjadi bahan cercaan, sehingga menjadi istilahnya menjadi sesuatu yang jadi ukuran. Pokoknya kalau satu yang buruk dinisbahkan kepada orang itu, seperti ini misalnya, karena wajahnya buruk sekali. Nabi SAW tahu orang itu. Jadi orang itu semacam disingkirkan dalam pergaulan karena mukanya jelek sekali, orang malas bergaul sama dia. Nabi SAW tadi disampaikan dalam khutbah itu oleh khutib, beliau peluk
orang itu, lalu dicandai oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ayo siapa yang mau membebaskan orang ini, karena dia budak. Kan kalau budak itu biasanya orang kalau mau membeli budak itu cari budak yang gagah, ya, yang kuat, harganya mahal. Kalau jelek nggak ada yang beli, jadi nggak laku seperti barang. Karena dulu manusia itu bisa diperjualbelikan zaman dulu, zaman jahiliyah. Sekarang setelah datang Islam, stop. Pada waktu itu kata Nabi, ayo siapa yang mau beli ini? Ada sahabat mengatakan, aduh kalau saya beli orang ini saya bakal rugi, bangkrut, saya keluar uang, nanti saya nggak bisa jual lagi. Apa kata Rasul? Kamu bukan bangkrut, tapi insya Allah akan beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dibeli, dibebaskan, dimuliakan. Itu kasih sayang, ya. Jadi Rasulullah SAW memfasilitasi orang untuk saling berbuat baik. Termasuk tadi khotib menyampaikan bagaimana Islam sangat mementingkan, ya, segala macam kebaikan, apalagi yang di dalamnya ada kasih sayang. Bagaimana beliau contohkan Nabi SAW sholat, lalu kedua cucunya Sayyidina Hasan dan Husain itu diangkat oleh Rasul ke pundaknya. Pada saat berdiri diangkat, pada saat ruku sujud ditaruh oleh Nabi. Begitu terus. Jadi Nabi berdiri diangkat, begitu Nabi sujud pelan-pelan Nabi sujud supaya nggak jatuh cucunya. Lalu begitu sudah dekat dilepas. Sampai-sampai tadi diceritakan oleh khotib, dari kisah ini maka para ulama mengatakan bahwa asyafaqah ar-rahmatu 'alal atfal muqaddamatun 'alal khusyu' fis shalah. Mengasihi anak kecil itu lebih didahulukan daripada khusyuk untuk sholat. Karena itu kalau ada anak kecil di masjid, ya, jangan dibentak-bentak. Walaupun dia kadang-kadang teriak, kurang khusyuk kita sedikit, tapi nggak apa-apa. Itu cara supaya dia terbiasa dengan suasana ibadah kepada Allah. Jadi kita sebagai orang tua ini jangan egois, ya, dan jangan salah memahami kebaikan dalam Islam. Kebaikan dalam Islam itu tidak terpisah, ya. Misalnya kita bicara tentang sholat, ukuran bahwa sholat kita bagus itu kita letakkan semata pada kehusyuannya. Tidak hanya itu, tapi kaitannya secara utuh. Termasuk tadi Nabi SAW contohkan, kalau ada anak kecil yang perlu kita kasihi, yang perlu kita jaga, yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita lindungi, jangan sampai dia merasa sedih apalagi tersakiti, itu bahkan didahulukan daripada khusyuk dalam sholat. Jadi kalau ada anak lewat, ya udah biarin aja dia lewat dulu, jangan ditarik, ya, ganggu aja, nggak boleh, biarin aja dia. Kan tidak membatalkan sholat kita. Khusyuk kita kurang sedikit, nggak apa-apa. Kalau kita bawa anak kecil ke masjid, mungkin perhatian kita terbelah sedikit, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ar-rahmah itu, asyafaqah itu, kasih sayang itu akan menutup dan bahkan mudah-mudahan akan lebih daripada kehusyuan yang kurang itu, dikompensasi. Itu kebaikan dalam pandangan Islam adalah satu keutuhan untuk semua, ya, tidak hanya kebaikan untuk satu orang tapi membawa keburukan bagi yang lain, tapi semua mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin. Sallallahu alaihi ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita siang ini. Marilah kita tutup dan bersama-sama melafazkan